Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Di sini aku bakal bahas mengenai interview HR waktu aku ikut tes rekrutmen bersama BUMN yang kemarin ya teman-teman. Jadi aku udah bikin playlist juga mengenai rekrutmen bersama BUMN. Kalau teman-teman pengen tahu mengenai TKD-nya, TKB, MCU, itu tuh teman-teman bisa cek playlist aku ya. Aku udah bikinin playlist yang rekrutmen bersama BUMN. Teman-teman tinggal cek di profile aku. Terus jangan lupa subscribe dan like video ini ya teman-teman. Nah, jadi konteks yang pengen aku bahas di video kali ini, yang pertama tuh aku bakal ngejelasin mengenai teknis interviewnya. Setelah itu pertanyaan, jadi apa aja yang ditanyain waktu interview HR kemarin, dan juga tips dari aku biar teman-teman tuh lolos untuk interview HR ini. Yang pertama pengen aku bahas itu tuh teknisnya. Jadi setelah teman-teman lolos TKB, teman-teman nanti bakal dapat invitation. Itu tuh mereka udah ngedefine jadwal teman-teman jam berapa, tanggal berapa, dan juga udah dikasih link Zoom meeting. Jadi setelah dapat link Zoom meeting, nanti teman-teman tinggal datang ke meetingnya itu sesuai jadwal yang udah ditentuin. Ini tuh sebenarnya tergantung perusahaan masing-masing ya. Kalau aku kemarin dapat 1 HR 1 user, jadi yang nge-interview aku tuh 1 HR dan 1 user. Yang ketiga, kita wajib on cam ya teman-teman. HR sama usernya juga on cam kok, jadi kitanya juga harus on cam. Terus nggak ada ketentuan baju, jadi bajunya tuh harus hitam putih atau gimana itu nggak ada ketentuan. Yang penting bajunya rapi aja ya teman-teman. Teman-teman juga harus datang sesuai jadwal ya, karena ini tuh kan masuk breakout room gitu ya teman-teman untuk interviewnya. Jadi kalau bisa teman-teman datangnya itu malah kayak beberapa menit, 15 menit sebelum dimulai itu tuh teman-teman udah standby gitu. Untuk bahasa yang digunakan itu pakai bahasa Indonesia full ya teman-teman, kecuali waktu self introduction. Jadi ketika HR memperkenalkan diri, terus HR meminta kita untuk memperkenalkan diri kita, tapi HR-nya itu meminta kita memperkenalkan menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah self introduction menggunakan bahasa Inggris, HR-nya tuh merespon menggunakan bahasa Indonesia. Jadi setelah itu, setelah self introduction dari awal sampai akhir itu full pakai bahasa Indonesia semua kayak gitu. Nah, sebagian dari teman-teman banyak yang nanya kan untuk interview HR nih apa aja sih yang ditanyain gitu. Jadi di sini aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan apa aja yang aku dapat waktu interview HR kemarin. Yang pertama tuh setelah HR memperkenalkan dirinya, kita diminta untuk memperkenalkan diri kita. Jadi untuk perkenalan kemarin tuh HR meminta aku perkenalannya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi ini pakai bahasa Inggris. Ini aku ngejelasin nama aku, terus abis itu education, experience, terus juga ada kesibukan belakangan ini tuh apa, kayak gitu. Jadi setelah perkenalan ini, dari pertanyaan selanjutnya sampai pertanyaan terakhir itu tuh full pakai bahasa Indonesia ya teman-teman. Yang bahasa Inggris cuma waktu perkenalan diri aja. Jadi setelah teman-teman memperkenalkan diri, nanti tuh HR akan nanya-nanya mengenai pengalaman yang tadi teman-teman sebutin. Kayak misal teman-teman ada pengalaman magang, terus mungkin teman-teman ada pengalaman jadi asdos, itu tuh nanti HR-nya akan nanya-nanya mengenai pengalaman itu. Kayak responsibility teman-teman itu ngapain aja, terus periodenya berapa lama, apa yang teman-teman dapat dari pengalaman teman-teman tadi. Kayak misal jadi asdos itu teman-teman dapat apa, apakah teman-teman dapat ilmu baru, terus masalah experience itu apakah teman-teman dapat kendala waktu teman-teman magang, terus bagaimana teman-teman ngatasin masalah tersebut. Itu tuh HR bakal nanya banyak mengenai pengalaman yang udah kita sebutin tadi, yang sesuai sama CV kita. Setelah bahas mengenai pengalaman, kemarin tuh HR juga sempat nanya kenapa apply di perusahaan ini. Jadi teman-teman kalau ditanya kenapa apply di perusahaan ini, itu tuh banyak banget jawabannya. Teman-teman bisa jawab dari misal prestasi perusahaannya, terus juga culture di perusahaan ini kayak gimana. Selain culture juga bisa mengenai work-life balance-nya kayak gimana. Kayak teman-teman abis cari informasi di YouTube, di internet, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tuh ngelihat work-life balance di perusahaan ini tuh baik, terus jangka panjang, prospek masa depan teman-teman kayak gitu, itu teman-teman bisa cantumin di jawaban teman-teman waktu kenapa apply di perusahaan ini. Kemarin juga sempat disinggung mengenai berita paling baru mengenai perusahaan. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat dari Google aja. Jadi teman-teman tinggal ketik nama perusahaan yang teman-teman apply, bakal dapat tuh informasi-informasi terbaru mengenai perusahaan itu. Kayak misal apakah perusahaan ini sekarang sedang menghadiri agenda ABCD di
luar negeri, terus apakah sedang membuka cabang baru di kota X, kayak gitu-gitu. Itu teman-teman cari tahu aja, siapa tahu juga waktu teman-teman interview besok bakal ditanyain tentang ini. Kalau teman-teman tahu ini, jadi HR tuh ngelihat kalau teman-teman tuh bener-bener antusias dan ngikutin mengenai perusahaan yang teman-teman apply, kayak gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, kemarin tuh ditanya mengenai alasan dari pindah company sebelumnya. Jadi kemarin tuh kan kerja di Tokped, terus pindah ke BUMN, ikut rekrutmen bersama BUMN ini. Kalau teman-teman yang saat ini sedang bekerja dan akan pindah, bukan fresh graduate gitu ya, itu teman-teman nanti bakal ditanya juga mengenai alasan pindah dari company sebelumnya tuh apa. Nah ini teman-teman tinggal jujur aja ngejelasin alasan teman-teman pengen pindah tuh kayak gimana sebenarnya, apa yang pengen teman-teman dapat di perusahaan yang teman-teman apply ini dibanding perusahaan sebelumnya, kayak gitu. Selain pertanyaan-pertanyaan yang dikasih oleh HR, jadi nanti HR tuh juga bakal ngasih study case teman-teman. Kalau kemarin tuh aku dapat study case ya waktu interview HR-nya. Selain ngejawab beberapa pertanyaan yang udah dikasih HR tadi, aku tuh kemarin juga dapat beberapa study case ya teman-teman. Aku dapat 2 study case. Untuk study case ini sifatnya kayak diskusi gitu loh teman-teman. Jadi kayak HR-nya ngasih study case, terus kita ngejawab, nanti bakal dikasih feedback sama HR, terus kita jawab lagi, kayak gitu, kayak diskusi 2 arah gitu teman-teman. Study case yang pertama, melihat keadaan yang sekarang, apa yang kamu lakukan untuk kontribusi dalam kemajuan perusahaan. Nah, jadi ini tuh teman-teman, kalau misal teman-teman masuk di perusahaan itu tuh teman-teman bakal ngelakuin apa untuk kontribusi dalam kemajuan perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, teman-teman bisa nyambungin skill yang teman-teman punya dengan bisnis dari perusahaan yang teman-teman apply, kayak gitu. Terus juga mungkin selain skill, teman-teman bisa jelasin mengenai experience teman-teman yang relate dengan perusahaan ini. Terus juga kayak planning teman-teman ke depannya, nanti teman-teman tuh bakal ngapain aja, kayak gitu. Study case yang kedua, menurut kita apa kekurangan perusahaan saat ini dan apa solusi yang bisa kita kasih. Nah, kalau ini itu tuh teman-teman bisa ngelihat dari perusahaan yang teman-teman apply itu tuh punya produk apa aja. Tentu suatu perusahaan itu kan punya banyak produk ya teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat dari identifikasi produk-produknya perusahaan tersebut. Nanti kalau misal teman-teman nemu suatu kekurangan, teman-teman tinggal jelasin aja kayak produk A ini sebenarnya punya kelebihannya tuh ini, tapi produk A ini juga punya beberapa kekurangan. Nah, kekurangan ini tadi bisa diatasi dengan cara, nanti itu teman-teman tinggal sebutin pendapat teman-teman mengenai produk yang ada di perusahaan saat itu, kayak gitu. Untuk ngejawab study case 1 dan study case 2, teman-teman harus tahu bisnis perusahaannya tuh bergerak di bidang apa, terus juga produk-produk yang dimiliki perusahaan yang teman-teman apply itu apa aja. Jadi teman-teman harus cari tahu informasi dulu mengenai 2 hal tersebut ya teman-teman. Biar nanti ketika teman-teman jawab mengenai study case atau ditanya-tanya lebih dalam lagi tentang perusahaan, itu tuh teman-teman bisa ngejawab dengan lancar. Masuk ke tips dari aku, yang pertama tuh teman-teman harus percaya diri ya teman-teman. Soalnya kalau kita nggak percaya diri, itu tuh bakal kelihatan dari HR-nya. Jadi HR nganggep kita tuh sebenarnya nggak bisa, padahal kita tuh bisa gitu. Jadi kita harus percaya sama kemampuan yang kita miliki teman-teman. Yang kedua adalah konsisten. Jadi kita ngejawab pertanyaannya itu harus konsisten ya, kayak mengenai experience itu harus konsisten antara yang kita sebutin dengan yang kita tulis di CV kita. Yang ketiga, kita tuh harus punya willing to learn yang tinggi. Jadi ini menurut aku sangat penting banget ya teman-teman. Sebenarnya kita tuh nggak apa-apa nggak bisa, asal kita punya kemauan belajar yang tinggi. Jadi kalau kita dihadapin sama suatu masalah atau suatu problem yang kita tuh belum pernah punya pengalaman menghadapi problem tersebut, asalkan kita mau belajar, itu tuh kita pasti bisa survive di keadaan tersebut teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus nunjukin kalau teman-teman tuh punya willing to learn yang tinggi, biar teman-teman bisa survive di keadaan apapun dan dimanapun, kayak gitu. Mengenai attitude saat interview, teman-teman juga harus fokus. Teman-teman jangan lupa untuk appreciate the interviewer. Jadi waktu teman-teman disuruh memperkenalkan diri, itu jangan lupa say thank you dulu ke interviewer karena telah meluangkan waktu untuk menginterview kita. Setelah itu setelah interview di akhir itu jangan lupa juga say thank you dan bilang kalau teman-teman tuh banyak dapat insight dari interview pada pagi hari ini, kayak gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar seneng gitu loh kalau sedang interview sama interviewernya.
kalau kita ngasih vibe positif kayak gitu, jadinya interviewernya itu juga seneng gitu lah teman-teman sama pribadi kita. Teman-teman harus aktif saat question time, jadi biar HR tuh ngelihat kalau teman-teman tuh benar-benar interested gitu loh teman-teman sama perusahaan ini. Nah ini teman-teman bisa nanya banyak hal ya kalau mengenai question time ini, kayak teman-teman bisa nanya mengenai culture-nya, terus kerjanya nanti WFA atau WFO. Terus juga teman-teman bisa tanya nanti bakal masuk tim yang pegang produk apa, terus juga bakal sering kolaborasi dengan tim apa. Pokoknya banyak banget hal yang bisa teman-teman tanyain waktu question time ini. Jadi jangan sampai teman-teman gak nanya apapun ya saat question time. Nah itu aja sharing aku mengenai interview untuk rekrutmen bersama BUMN kemarin yang aku jalanin. Semoga bisa ngasih sedikit gambaran ke teman-teman dan semoga teman-teman bisa lolos sampai tahap akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku ya teman-teman. Kalau mau ngeliat beberapa video lainnya mengenai rekrutmen bersama BUMN, bisa langsung cek playlist aku aja ya teman-teman. Itu udah aku bikinin playlist. Thank you teman-teman, see you on the next video.